gitu ya, atau sebaliknya. Tapi selain sinkron itu juga ada yang namanya asinkron. Jadi asinkron itu yang banyak yang sering saya terapkan itu adalah asinkron. Jadi kalau asinkron itu kerja kerasnya memang di dosen gitu ya, ada pengajarnya. Jadi saya menyiapkan materi, video, post di YouTube, linknya atau ada tugas gitu ya, bisa dikerjakan, dikasih durasinya lebih lama gitu, bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, kelebihannya dengan asinkron ini tentunya bagi yang itu juga yang dialami oleh mahasiswa UI gitu ya, kalau keterbatasan kuota internet ya, atau tidak ada sinyal di rumahnya. Jadi kita tidak menuntut mereka untuk hadir di waktu yang ditentukan. Jadi mereka bisa akses kapanpun selama mereka available gitu ya. Ya disesuaikan dengan kondisinya mereka. Nah, dan yang namanya pembelajaran sih tidak harus connect ke internet ya. Kalau pembelajaran online, iya, jadinya memang harus butuh ke internet. Tapi kalau menurut saya transfer ilmu tidak harus connect ke internet. Bisa juga nanti divariasi gitu ya. Jadi misalkan dalam bentuk audio gitu ya. Jadi nggak harus yang video kan. Kalau video butuh bandwidth-nya lebih banyak ya. Tapi kalau yang audio ini tentunya lebih kecil ya kebutuhan bandwidth-nya, dan itu nanti ya kita masih dikaji gitu ya, modelnya seperti apa sih. Yang terbaik memang adalah saat ini adalah istilahnya adalah blended, jadi campuran. Kita juga tidak harus online terus gitu, tapi juga nggak bisa juga tidak harus juga ya campuran gitu ya, online dengan offline. Itu yang sih kalau menurut saya kalau mau ada solusinya. Karena untuk saat ini kan kita nggak bisa berinteraksi. Cara lain adalah yang insya Allah akan diterapkan oleh sekolah anak saya tadi yang kayak email sip-sipan. Jadi pekan ini berapa anak yang masuk, pekan depan berapa anak yang masuk, tapi kita juga belum tahu itu apakah efektif atau tidak. Tahu sendiri berita di koran gitu ya, ketika ada di Korea sekolah diaktifkan, ada siswanya yang terjangkit corona. Jadi kita memang masih mencari model yang ya kita masih beradaptasi gitu ya, dengan keadaan saat ini. Begitu? Gitu Pak Rusdi, udah terjawab ya. Alhamdulillah, oke. Ada lagi yang mau nanya, siapa tadi ya? Sam, mau nanya Sam. Monggo, silakan langsung Mas Rusoni. Sorry, saya nanya Bu Lisda sama ibu-ibu yang di sini lah ya. Mungkin tadi udah dijawab sama Bu Lisda ya. Kalau corona ini kan ada 2 pembelajaran yang double ya. Apalagi yang profesinya sebagai sebagai tenaga pengajar ya. Dia harus menyiapkan pembelajaran buat muridnya, mahasiswanya atau mahasiswinya ya. Di samping itu juga harus mengajarin anaknya di rumah ya. Kalau anaknya nurut mungkin oke aja, bisa ya. Tapi kalau anaknya bandel nih kan, sebagai ibu-ibu yang mengalami kesulitan itu seperti apa nih nangani seperti itu kalau anaknya bandel ya. Dia belajarnya di offline di sekolah. Sekarang yang ngajarin ibunya. Sedangkan anaknya bandel nih. Ini cara nyikapinya gimana? Terus satu ya. Terus kedua, dengan adanya wabah ini ya, corona ini kan ada pergeseran di dunia pendidikan ya. Sekarang kayak transportasi online dia akan menggeser transportasi offline, ya kan? Terus lembaga pendidikan seperti Primagama dan lain sebagainya akan kegeser dengan ruang guru ya, semuanya online. Saya ingin tahu UI prediksinya kampus pun akan punah itu loh. Untuk kedepannya kampus pun akan punah seperti lembaga pendidikan lain. Dia akan kegeser dengan online ya. Kayak lembaga pendidikan Primagama sekarang pun udah kegeser dengan adanya ruang guru ya. Untuk menyikapi UI ini kedepannya planningnya apa? Untuk menghindarin kepunahan ya.
sekarang juga udah ada gejala pembelajaran kampus online ya. Nah, UII sendiri seperti apa ini ke depannya? Kita ingin tahu ini kampus alma mater kita nih, gitu, agar nggak punah ya. Gimana Bu Lisda? Pertanyaannya berat ya. Oke. Jawab sesantainya aja, Bu. Ya, semampunya saya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, nanti monggo ditambahi juga dengan yang lain sih. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Betul, kerjanya double ya. Jadi antara homeschooling, semi homeschooling saat ini juga harus mendampingi anak-anak belajar. Saya juga harus menyiapkan materi. Kalau pengalaman sih bagi tugas sama suami saya. Jadi misalkan anak yang pertama itu sama suami saya, kalau anak yang kedua dengan saya. Kalau kemudian ada yang bandel itu di sini mungkin nggak nurut gitu ya. Jadi kalau misalkan, ayo ini dong dikerjain gitu, tapi malah ya apalagi di rumah ya sampai kita juga tidak ada strict waktu ya. Jadi mereka mandi aja males-males gitu. Ini tantangannya sih. Jadi kalau saya sistemnya reward ya. Reward itu di sini misalkan mereka mau saya tawarin gitu, mau apa, mau dibeliin apa gitu, mau dibeliin makanan atau kue atau apa gitu. Kalau mau, tolong dikerjain dulu yang tugas ini gitu. Jadi nanti hadiahnya ya sesuatu yang mereka inginkan. Dan itu tidak harus tiap hari. Jadi misalkan kalau saya cara mengatasinya, jadi misalkan di akhir pekan gitu, oke, kamu akan mendapatkan mainan ini jika kamu sudah menyelesaikan tugas yang 1, 2, 3 gitu. Jadi, oke, dikasih waktu 3 hari ya, atau 4 hari ke depan, tolong diselesaikan. Kalau selesai, oke, reward akan diberikan. Jadi, itu untuk tadi sih menjaga biar mereka tugas terselesaikan tugas sekolahnya. Kalau saya pribadi memang cukup repot bagi waktunya, jadi selain harus menemani anak belajar, menyiapkan materi, saya juga harus masak kan, ya kan Sal, saya goreng tempe kan Sal. Apalagi zaman ini nggak bisa GoFood ya, maksudnya GoFoodnya juga dikurangi kan, jadi bener-bener masak gitu. Ya, well, it's fun. Saya juga nggak punya pembantu di rumah ya, jadi juga harus nyapu, nyuci ya. Alhamdulillah dengan suami sih bagi tugas gitu. Jadi dia nyuci, setrika, saya yang nanti tukang jemur gitu ya. Jadi saya nyapu, dia ngepel. Somehow kami di rumah harus bagi tugas. Karena saya nggak sanggup kalau sendiri ya. Dan ya kalau keluarga kami alhamdulillah profesinya sama, saya dengan suami sama-sama dosen gitu. Jadi dia tahu ritme kerja saya seperti apa, dan saya juga mencoba memahami ritme kerjanya dia gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya profesi yang berbeda ya, di sini memang mungkin teman-teman pernah dengar cerita gitu ya, baca gitu, di China angka perceraian tinggi ya selama COVID ini. Jadi ketika malah di dalam rumah ketemu gitu, kita kan jadi lebih banyak waktu family time-nya ya, quality time-nya. Tapi kalau kemudian tidak bisa memiliki toleransi itu akan menimbulkan apa ya, masalah gitu. Dan apalagi kita nggak bisa keluar gitu ya, kalau misalkan oke, bisa hangout dengan temen gitu. Nah ini kan jadi suami daman banget. Jadi jadi nambah ya. Ya, komunikasi sih sama tadi toleransi gitu ya. Dan kalau untuk kondisi seperti ini saya juga belajar, oke, nggak bisa perfect gitu. Kalau misalkan suami saya sih paham aja kalau misalkan tempe saya gosong gitu, jadi he's fine gitu. Jadi dia bisa menerima itu. Atau misalkan nasinya kurang mateng ya begitulah. Nah itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara UII menyikapi itu namanya era disrupsi gitu ya. Nggak cuma kampus sih, hotel, teman-teman bisa lihat gitu ya. Sekarang hotel-hotel yang berbintang diganti dengan
red house ya, apa sih itu ya, apa rumah-rumah sewa gitu, taksi juga banyak ya, banyak banget gitu. Nah, bagaimana dengan UII? Memang kami juga harus persiapan itu, bahwa apalagi ditambah dengan COVID ini, prediksi jelas mahasiswa akan ke UII 50% mahasiswanya datang dari luar Jogja gitu ya. Kami memang harus antisipasi keadaan ini. Salah satunya adalah red doors, benar banget ya. Tadi juga nyari-nyari apa tadi, red house, red doors ya. Kalau di Amsterdam itu red district. Oke, kembali lagi. Jadi UII, kami saat ini mencoba dengan si online ini, mau nggak mau yang dijual itu adalah keahlian. Jadi apa ya, kompetensi gitu. Tidak bisa lagi berharap dengan model konvensional, berharap bahwa dosen hanya memberikan, kemudian minta mahasiswanya yang mencari. Mungkin zaman kita seperti itu gitu ya. Dosen hanya beri ini, kemudian kita harus aktif cari gitu ininya. Nah, ini apa yang kemudian coba dijual, apa yang kemudian coba masih dicari juga formatnya ini adalah kompetensi. Jadi arah pembelajarannya adalah kompetensi. Jadi sama seperti vokasi ya nanti. Jadi berharapnya bahwa yang datang ke UIN itu memang orang yang menggunakan kompetensi. Ya. Dan ini kemudian kami juga membuka peluang-peluang lain seperti online tadi ya, apa pembelajaran jarak jauh juga ini juga sedang dikaji juga. Jadi ya swasta ya, beda sama Sidik ya, dia mah Pak ASN atau Pak Dedi gitu ASN. Kalau swasta ya kita harus survive. Ya untuk saat ini memang arahnya ke situ. Kami mencoba menjual orang dengan sertifikasi yang kompetensi tadi, dan dia harusnya juga bisa mancanegara internasional. Begitu. Sampun. Baik. Terima kasih Bu Lisda. Saya kira jawabannya cukup lengkap ya Pak Sony ya. Terima kasih. Nah, Ausa kita mau ngomong tuh Ausa. Sekarang dari kaum hawanya nih, mau gua bahas. Gua mau ngomong. Ada yang mau tanya atau mau sharing boleh? Silakan. Open mic Bu, open mic. Gitu kayaknya sih gitu. Anu Pak Lurah itu. Udah di on-in videonya. Bu Ausa kayaknya belum siap ya. Ada tuh Bu Ausa, ada tuh. Mbak Ausa gelap ini. Ada tuh. Gelap sih. Ada Bu. Ayo Bu Ausa, silakan. Aku telat datang, ini aku nggak tahu yang diomongin apa. Cuman sih tadi dengarnya siapa Om Sigit ya manggilnya. Cerita tentang kuliahnya. Sidik. Oh Sidik ya. Sidik bukan Sigit. sorry. Beda-beda tipis. Nggak mau tanya sama aku dah. Nanyain apa aku sama kamu mah jualan kue. Oke, silakan Bu, ada yang mau ditanya? Kalau aku sih ini apa lagi berjuang. Sebentar. Posisi di mana nih? Di rumah. Di rumah di mana? Di rumah. Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Oke. Iya. Kegiatan ibu rumah tangga atau Dosen tuh. Oh, dosen juga. Mengajar. Oh, siap. Iya, aku ngajar di apa ini kok berisik sih, ngajar di UIR. Nggak usah itu, ketua prodi loh teman-teman. Wih. Udah nggak lagi. Oh, apa nih ketua? Tanggal 1 ini aku udah nggak ketua prodi lagi. Oke. Jadi sekarang aku lagi fokus Keren. dan aku adalah pejuang pencari S3. Jadi tadi ada om ini udah kuliah S3. Penasaran sih gimana caranya dia bisa masuk kampus sana. Aku nggak tahu kampusnya di mana tadi. Cuman susah sih sekarang nyari beasiswa. Apalagi di COVID ini semua scholarship itu depending semua gitu.
Ya paling mau tahu aja caranya dia mendapatkan apa beasiswa kemarin itu. Oke. Om Sidik dengar nggak? Pak Sidik, Pak Sidik, Pak Sidik. Halo, monitor. Ya, halo, masuk. halo, Pak. Iya, Ada yang nanya tuh. mengenai ini ya mengenai studi S3 ya memang untuk beasiswa kebetulan kalau saya di ASN ya, ASN-nya di bawah Kementerian Ristek ya. Kementerian Ristek KPNK itu ada beasiswa sendiri memang untuk ASN di bawah LPNK. Jadi persaingannya juga tidak terlalu luas gitu ya. Di perguruan tinggi dari teman-teman yang saya tahu kan ada namanya Budi DN kalau nggak salah ya, Budi DN, ada misalkan ada LPDP juga, ada misalkan satu lagi yang banyak dikeluhkan oleh juga para dosen-dosen ketika karena beasiswanya agak kurang lancar gitu ya pencairannya. Tapi memang untuk memulai kuliah S3 itu sebetulnya saya ada pengalaman sedikit ya, ketika memang beasiswa itu tidak menjadi hal yang memang prioritas, karena saya pernah pengalaman juga waktu itu sebetulnya tahun 2012 saya daftar juga waktu itu 2012. Jadi 2012 pernah daftar juga di UI juga, dan saat itu sudah megang beasiswa, sebetulnya sudah dapat beasiswanya juga, dan saya ikut seleksi di UI-nya ya, tapi karena Allah belum berkehendak saya bisa ikut kuliah, akhirnya saya tidak lolos di S3-nya di sana. Dan beasiswanya ya sempat ditawarkan mau nyoba di fakultas lain, di universitas lain apa tidak. Saya bilang karena sudah mepet di akhir tahun, jadi saya bilang saya alihkan aja ke orang lain aja gitu. Itu memang itu sebuah pengalaman yang memang agak tidak mengenakan, karena perjuangannya juga tidak mudah kan, kita mendapatkan beasiswa, dan juga kita ikut seleksi ujiannya juga tidak mudah gitu ya. Tapi memang karena belum kehendak, akhirnya tidak bisa kita belum berhasil ikut S3. Jadi 2012 memang sempat saya ikut itu dan tidak berhasil untuk ikut seleksi S3-nya. Dan alhamdulillah cukup lama, memang sekitar 5 tahun waktu untuk merecovery semangat itu, akhirnya bisa muncul lagi di tahun 2017. Saya ikut seleksi lagi dari awal, dari beasiswanya dulu, habis itu ikut seleksinya di UI. Kalau mungkin ada teman-teman ingin di UI, mungkin situ Pak Rusdi juga pernah kuliah di sana di Fasilkom ya, itu bisa kuliah di sana. Banyak juga teman-teman dari luar Jawa, banyak sekali di sana teman-teman. Teman saya juga ada yang dari ada dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi juga ada. Mereka biasanya memang yang dikejar malah beasiswanya dulu, Budi DN ya. Jadi Budi DN. Walaupun juga banyak juga yang memang mereka kuliahnya juga tidak dengan beasiswa, ada beasiswa sih, dia beli, dan memang tentunya masih ada ikatan juga untuk mengajar, mungkin berapa, hanya dikurangi jumlah kuotanya. Ya paling tidak peluang-peluangnya itu mungkin banyak ya sekarang, walaupun dengan kondisi COVID seperti ini ya, anggarannya mungkin pemerintah terbatas ya, bahkan anggaran-anggaran yang memang tadinya buat riset aja juga berkurang gitu ya, apalagi sekarang buat beasiswa mungkin sangat kurang sekali. Tapi tetap aja semangat gitu ya. Yang penting adalah siapa untuk mencari promotornya dulu. Promotornya siapa yang mau dia tuju, itu bangun kedekatan dengan promotornya. Kalau misalkan bangun dengan promotornya, itu insya Allah bisa punya kedekatan promotornya, kita insya Allah bisa lebih mudah kita lakukan ujian. Mungkin itu ya, mungkin bisa sedikit memberi gambaran terkait dengan pertanyaan tersebut. Terima kasih Om. Ya, makasih ya Pak Sidik. Ayu. Ya, ayo kalau mau nanya sama Mulyatun yang ada nih. Hai, apa kabar? Lama gak ketemu. Ayu di Solo ya sekarang ya? Ayo silahkan aktifkan mic-nya. Mikrofonnya aktifkan.
Pak Lurah, silakan Pak Lurah, masuk Pak Lurah. Ada yang mau ditanyakan bagaimana ini? Luar biasa. Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Saya bisa nanya ke ini ya. Silakan. Mau nanya ke siapa? Saya pengen komunikasi dengan Bu Lista ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua teman-teman. Baik, alhamdulillah. Yang saya cintai semua teman-teman, ada Mas Abdul Sony, ada email siapa ya? Email yang saya kenal, kemudian Mas Faisal yang biasa komunikasi via WA. Kemudian teman-teman yang lain yang luar biasa yang selama ini masih tetap berkomunikasi, dan mohon maaf dari beberapa komunikasi teman-teman itu mungkin saya baru saja menggabung, dan ini kebetulan saja waktu libur, dan ini pun teman-teman bisa lihat saya bukan santai ini tapi di balai desa. Jadi dari sudut desa sini saya menyampaikan salam kepada teman-teman yang luar biasa yang berprofesi sebagai dosen dan sebagainya yang luar biasa saya. Begini teman-teman, Bu Lisda dan teman-teman yang lainnya, dan terutama Bu Lisda khususnya, kalau di UI sendiri ini yang saya dengar kemarin ada beberapa ini agak menyimpang sedikit ya, ada sedikit masalah itu ya dosen yang luar negeri itu ceritanya gimana Bu Lisda? Apakah itu seheboh yang ditulis di media atau enggak? Karena yang saya tahu selama ini saya hanya lewat media yang tentunya kadang berlebihan atau gimana, yang berita dari yang sebenarnya. Nah di situ kalau nggak salah UI kemarin ada sedikit masalah terkait dengan dosen yang yang pelecehan seksual apa itu kasusnya itu polisinya itu bagaimana sebenarnya? Karena saya begitu menyayangkan, karena kita walaupun apapun kan alumni di situ gitu. Dengan adanya kasus seperti itu kan sangat disayangkan. Nah ini terakhir juga kemarin ada sedikit masalah yang dosen UI Bu Nikmatul siapa itu ya yang katanya mau diskusi kemudian dibatalkan, itu kalau nggak salah di UGM. Itu apakah benar seperti itu apa tidak itu Bu Lisda? Mungkin itu dulu pertanyaan saya ke Bu Lisda biar nggak tumpang tindih itu dengan yang lainnya. Nanti saya teman-teman mungkin saya ingin tahu tentang perkembangan saya mengenai PLT dan sebagainya. Ke Bu Lisda dulu mungkin. Terima kasih Bu Lisda. Baik, bisa menjelaskan mungkin perkembangan kasus itu. Lumayan berat ya pertanyaannya, Mas. Ya, silahkan dijawab, Bu. Oke. Ada dua kasus tadi ya yang Sigit tanyakan ya. Yang pertama, saya mau klarifikasi dulu. Itu bukan dosen. Itu adalah alumni yang kuliah di Australia ya. Saya lupa universitasnya, Queensland atau Sydney atau mana gitu ya. Melbourne. Jadi Melbourne ya. Oke, ya betul Melbourne. Jadi dia itu angkatan 2012 atau berapa gitu ya. Dan dia memang pernah terpilih menjadi mahasiswa terbaik UII. Dia dari teknik arsitek. Ya. Mengenai kasus yang pelecehan itu memang sudah ada dibentuk tim di UII. Cuman perlu saya perjelas terlebih dahulu bahwa kebanyakan kasus itu terjadi setelah dia sudah menjadi alumni. Jadi apa yang coba UII saat ini telusuri itu adalah kasus yang ketika dia masih menjadi mahasiswa UII. Nah,
kalau kemudian ada berita bahwa gelarnya dicabut, jadi bukan gelar S1-nya ya yang dicabut, tapi yang dicabut itu adalah gelar mahasiswa berprestasinya. Kenapa kemudian jadi begini, karena dia statusnya kan sudah alumni ya, jadi secara yuridis gitu, secara hukum sebetulnya UII punya keterbatasan gitu. Jadi apalagi beberapa kasusnya itu terjadi tadi ya ketika dia sudah lulus gitu. Jadi yang coba di UII kelola saat ini adalah telusuri gitu ya. Ini adalah ketika dia masih menjadi mahasiswa, dan kita juga nggak bisa mencabut gelar S1-nya gitu ya, karena masih dalam proses ya. Jadi apalagi tindakannya itu bukan dalam rangka kurang tahu sih saya kurang tahu bukan dalam rangka mencoreng nama bukan dalam rangka misalkan kayak plagiat gitu kan, tidak bukan seperti itu gitu kan. Terus terang saya tidak tahu banyak tentang itu karena memang ada timnya, tim hukum ya, tim yang dari kemudian tahu itu Sigit, mohon maaf Bu, siapa dari hukum ya? Iya, siapa itu? Saya juga dari dia sih itu. Ya, mudah-mudahan saja nanti ke depan inilah kita sebagai alumni setidaknya bisa menjaga marwah UII supaya terhindar dari hal-hal seperti itu kan gitu. Kalau ada kabar-kabar seperti itu lewat media kan kadang ada nggak pasnya gitu. Itu ya kalau di media kan yang ditulisnya gini Bu dosen. Kalau tidak salah kan itu seolah-olah kan alumni UI yang masih dibiayai sama UI gitu. Dan bahkan itu biaya siswanya itu yang membiayai UI lah. Dicabutnya itu mungkin karena dicabut biaya yang dari UI-nya itu pada saat dia sekarang ini statusnya di sana gitu. Itu yang ditangkap, saya tangkap di media kayak gitu. Nah, itu kebenarannya mungkin yang lebih tahu intern UI ya gitu, seperti Bu Lisda sendiri mungkin yang di situ. Apalagi saya di sini jauh sekali dari hal-hal seperti itu karena di desa sini sinyal saja susah gitu. Tapi saya alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan teman-teman yang di kota-kota besar dan di Jakarta. Ya, jadi kalau ada berita-berita seperti itu, kalau menurut saya sih wajar ya. Jadi ada berita baik, ada yang berita tidak baiknya. Cuman untuk berita tidak baiknya tadi yang berkaitan dengan itu, satu, dia bukan dosen UII, kedua, UI juga tidak membiayai apapun gitu ya untuk studi lanjut dia di Melbourne. Jadi betul bahwa dia waktu S1 dia dapat beasiswa, jadi dia dapat beasiswa hafiz karena dia dari lulusan pesantren dan dia hafiz Al-Quran. Dan kalau kemudian ditelusuri, sepertinya itu adalah masalah internal psikologisnya dia gitu. Jadi saya tidak tahu apa itu beritanya yang disemburkan adalah UI-nya. Ya biasa ya. Terus gitu. Kemudian yang kedua saya nggak tahu tuh, saya nggak punya update apapun yang apa tadi Bu Nikmah siapa? Nikmah Muda. Siapa itu ya ahli tata negara atau nggak salah itu? Oh. Juga ramai kayaknya di media itu. Iya. Tapi itu nggak seramai di luar ya. Itu biasanya dia ada info terkait mekanisme pemberitaan di media itu. Siapa? Ismet? Iya. Ya, jadi kalau di UII, kalau ada pencemaran nama baik UII sih ada badan hukum ya, badan hukum berkaitan dengan pencemaran nama baik ya. Jadi apalagi hukum UII kan cukup terkenal di skala nasional ya. Ya insya Allah teman-teman nggak usah khawatir untuk hal itu. Biasanya UI akan langsung mencoba merecovery berita-berita yang memang menyudutkan, apalagi kalau itu tidak benar gitu ya. Jadi tapi kalau benar seperti yang mahasiswa tadi, ya tadi yang saya sampaikan, apa yang kemudian bisa digali itu adalah ketika dia memang masih dalam tanggung jawabnya UI gitu. Tapi kalau sudah seperti ini kan sudah bukan tanggung jawabnya UI lagi, jadi agak susah ya untuk kemudian dikembalikan gitu ke nama UI-nya. Mas Dedi Siswoyo. Oke, Pak Sigit. Mas
Mas Faisal, Mas Didi mana Mas Didi? Iya. Salam. Itu Mas Didi sekalian saja kalau mau diskusi soal desa di sini saja biar teman-teman mungkin bisa mendengarkan langsung. Oh. Apa yang mau ditanyakan tentang desa? Gimana Mas? Lah iya, daripada kita WA-an kata nggak tuntas. ADD. Yo. Next, silaturahminya membahas soal desa mungkin. Iya. Iya, Kenapa, kita tanggal abang. Neng balik Apa besok sih? Apa gitu? Bagaimana di sana sudah 100%? Gigi. Data bansos. Ini rubah-rubah terus ini kata balau. Oh, Iya, Det. permasalahan nasional kalau data itu. Det. Iya. Ya, Met. Ini Kenapa? repot ini se-Indonesia kepala desa dibenturkan dengan warganya sendiri ini. Iya. Ayo, Det. Karena data di TKS-nya itu punya Data Kemensos. 2011 yang belum data 2011. Itu masih Masalah desa kayaknya Boleh nanti ada halal bihalal khusus desa ini kayaknya Pak Sigit. Ya, boleh. Nanti ya diundang mulai dari kepala Iya, desa iya. sampai RT RW lah. Iya, Apa, iya, Met? boleh, Met? boleh, boleh. Is Met Det, tadi saya Met? rasem, Det. Hah? Daun kelor. Ayo, Tupperware gua mana? Diri Medi saya rasem. Is Met tuh, Met. Saya rasem di perumahan Pamungkas. Met. Oke, teman-teman, kita dengarkan sambutan Ketua Kosema sebentar ya. Ya, gua maju dulu. Belum. Udah. Balik ngomong ya. Keluar gua. Ya, bentar ya. Ayo Pak Ambali. Aduh. Paham. Silakan Ambali. masuk. Sebelumnya ya. Pak balik ngomong, otak kalian dikosongin dulu deh. Jangan campur. Tidak gerak gitu ya. Ambali, silakan sambutan singkat Pak Ambali. Singkatnya Mana ya berapa Pak jam Ambali nih, ya? Ambali masih ada nggak ya? Masih penasaran sama sarungnya Hambali. Sama keris Oh, saya. Ambali udah nggak ada ini. Mana Bali? Nggak ada. Oh, Tadi iya. Nggak ada. Iya. Karena Innalillahi. Iya. Ini teman-teman semua sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Lama nggak ketemu, sekali ketemu harusnya ini pas momennya Lebaran. Saya mohon maaf atas nama pribadi. Kesalahan yang sebelumnya dan Sama-sama Pak Sigit. Oke, sama-sama Pak Sigit. Sambil menunggu Hambali join lagi, tentu mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan ya. Ismet, Tapi iya. Ismet nyanyi dulu. Oke. Ismi suaranya masih sama nggak? Enggak, aku cuman mau Oke. nambahin yang tadi Iya. apa ya, Oke, nah. yang Closing statement ditanyakan ya. sama Pak Sigit. Iya, oke, Ya, silakan. mau nambahin di pertanyaan Pak Sigit itu terkait itu kan. Dan pertanyaan Dedi juga ya terkait dari media ya. Kalau media gimana pun juga mereka itu perusahaan, gimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang dijual mereka itu berita. Apapun itu selama itu masih bisa menarik banyak untuk membaca berita di situs mereka atau dulu media cetak di oplah mereka, itu tetap akan mereka jalanin terus, akan terus mereka jor-jorkan. Terlepas dari fakta sebenarnya atau tidak, kita kan tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di situ. Betul kata Bu Lisda, ada tim pencari fakta. Cuman kadang-kadang opini kita ini kan digiring gitu loh. Digiring untuk berita itu. Mungkin teman-teman pasti sering memperhatikan lah ya tajuk berita atau judul berita di media online atau di media cetak. Ada kata umpamanya, salah satu contohnya oknum mahasiswa alumni UII melakukan pelecehan seksual. Nah, itu kan akan menjadi sebuah pemberitaan dan terlebih itu akan menjadi tertawaan bagi yang andai kata pengen menjatuhkan UII seperti itu. Kalau menurut aku, ataupun memang seperti contohnya waktu dulu itu kejadian Mapala Yunisi yang tahun 2016 itu apa yang ada di fakta di lapangan dengan apa yang ada di berita itu sangat jauh berbeda, kontras sekali. Cuman ya kalau menurut aku sih balik lagi sih, kalau menurut aku zaman Pak Fatul Wahid saat ini dan kemudian waktu zaman itu Pak Harsoyo
mereka adalah kapten kapal yang kalau menurut aku punya prinsip dan ideal dalam berpikir. Goncangan dan ujian beliau berdua itu ya seperti ini. Goncengan, ombaknya itu ya seperti ini. Gitu. Tangan dari luar itu seperti ini. Tinggal bagaimana mereka mengendalikan ini semua gitu loh. Itu aja sih kalau menurutku. Jadi terkait mekanisme berita ya tetap aja. Apapun itu, selama itu bisa menjual dan itu bisa mengarahkan opini, tetap akan terus dikupas seperti itu loh. Itu aja sih kalau menurutku. Mas Faisal. Oke. Mas Faisal. Iya, Pak Sigit. Ya, Pak Sigit. Ini kan saya mewakili desa kan hanya satu orang, yang lainnya kan ini perkotaan urban semua ini. Dan ini saya pengen tahu itu menyikapi new normal itu atau tatanan baru ini kira-kira seperti apa gitu loh dibanding kita yang di desa gitu. Kalau kita kan di desa sekarang masih sibuk dengan bergulat dengan BLT dan BLT. Sementara kalian yang di kota-kota itu seperti apa dengan adanya kebijakan baru pemerintah soal new normal atau tatanan baru new normal itu? Karena sebenarnya tanpa ada kebijakan itu pun sebenarnya masyarakat amburadul sudah biasa, tidak ada masalah dengan new normal ataupun sebelumnya gitu. Nah kalau sekarang efeknya itu dengan yang sekarang new normal dengan yang sebelumnya. Kalau kata new normal itu untuk siapa gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Om Icam, Didi Humaydi silakan. Ada cinta di situ gimana maksudnya? Dong ngopo ngono lho new normal lah. Ini nek arep new normal arep ngopo padha bae. Ya, Mbak Didi Humaydi silakan mewakili kaum urban ini di kota. Dia orang kota nih, Didi Humaydi orang kota nih. Silakan Di. Jadi gini, kalau new normal itu sebenarnya kembali lagi kepada kebiasaan sih. Jadi kebiasaan kita yang kebiasaan. Gue habis dari bertani, jadi new normal gue nanam lele, nanam segala tanah-tanah kecil gue olah gitu di depan rumah. Jadi itu new normal kehidupan gue karena ya 3 bulan. Lele jangan ditanam deh. Kembali lagi kepada kebiasaan sih sebenarnya, karena informasi yang kita dapatkan obat virusnya itu memang tidak diketemukan sampai sekarang ya, walaupun beberapa kali sudah tes tapi yang patennya belum ada yang rilis lah negara itu. Walaupun katanya Cina sudah ada segala macam, itu baru rumor gitu. Mungkin ya mereka itu Amerika, Cina segala macam akan menuju ke sana termasuk. Jadi kan ini kan seperti virus itu ya. Terus itu kan tidak ada obatnya pasti. Lu gimana kondisi lu? Nah, lu kalau kondisi lu masih bagus gitu ya, sehat, lu tetap bisa kuat. Tapi kalau kondisi drop, apalagi stres yang susah untuk kita hindari, stres ya, itu akan kena. Kondisi normal itu kondisinya seperti nanti ini. Dari sisi dari sisi kebiasaan kita itu kita harus rajin-rajin kayak menjaga diri kita sendiri, termasuk kebersihan, termasuk kesehatan. Jadi kita sudah kayak seperti kita tuh harus peduli tentang kesehatan. Karena kalau enggak siapapun ya, karena virus itu tidak menyebar ke status sosial tertentu, tidak menyebar ke satu agama tertentu, tetapi untungnya, alhamdulillahnya kan karena kita Islam 5 kali dalam sehari kita selalu bersih-bersih, yaitu wudhu itu. Apalagi kalau seandainya dengan ditambah mandi, itu kan sudah diajarkan dari dulu. Memang itu kita harus cuci tangan. Makanya ibarat kata ada bahasa kita harus menjaga wudhu gitu, supaya kita menjaga kebersihan itu sebenarnya. Kemudian dipersingkat Pak Didi. Ya, satu lagi untuk kehidupan pekerjaan segala macam ya kita harus siap-siap. Mungkin saja banyak yang posisi-posisi yang
pekerjaan yang biasa itu kita tidak bisa kita lakukan. Banyak pekerjaan yang kita harus ambil, kita putar otak, ya kita harus cari pekerjaan baru, kalau enggak kira-kira pegangan baru lah. Benar kata Ismet, ya udah jalanin aja dulu. Selama kita masih bisa main Zoom, main ini, kita bersyukur aja dulu. Tapi di satu sisi tetap kita harus cari beberapa pegangan-pegangan untuk kedepannya, bahwa ini kita akan terpuruk ke depannya. Tetapi jangan sampai terpuruk itu membuat kita down, stres, tapi itu lebih baik kita mencari cara untuk bagaimana kita bisa memegang atau mencari celah-celah di mana posisinya. Karena gini, mohon maaf nih, ada beberapa posisi terpuruk di beberapa teman-teman kalian, saya ngerti, kayak email, hotel itu terpuruk, segala macam ya. Tetapi di satu sisi, alhamdulillah yang perusahaan saya mau naik, proyek naik gitu ya. Kenapa? Ya lebaran kemarin full segala macam, dapat gaji full segala macam. Karena diberitakan perusahaan saya ternyata memang kondisinya malah naik gitu. Karena ya ada air dua bejana. Kalau di sini kosong, mungkin di sini faktor sektor lain akan penuh. Seperti itu. Makanya kita harus cari celah. Pintar-pintar lah kita cari celah. Gitu. Mungkin tidak biasa awal-awalnya, tapi kedepannya mungkin kita akan biasa. Seperti ya kalau di kota mungkin seperti itu, tapi kalau di desa saya pikir ketahanan pangannya sudah cukup pasti gitu ya. Ketahanan pangan, beras ada, ikan ada, protein hewani ada. Saya pikir malah lebih enak. Kalau di kota kita harus beli pasti. Ya gitu aja. Makasih Pak Didi. Makasih. Lelenya kapan panen, Di? Email mau menambahkan, Mem? Oke. Kalau di tempatku sih mungkin email sama Hisam. Nah, ini yang email yang anu di perhotelan tuh, piye? Kalau di perhotelan bisa dibilang lagi mati pastinya ya. Karena tamu domestik dan internasional kan memang lagi off. Jadi kayak sekarang nih di tempatku kerja itu hotelnya masih buka. Tapi kita tidak punya tamu. Nah, sedangkan di beberapa hotel lain itu tutup dan banyak karyawan yang di PHK. Untuk di hotel rata-rata kan karyawan itu karyawan kontrak atau karyawan harian. Karyawan harian pasti udah di-cut. Kayak di tempatku tidak ada lagi karyawan harian, tidak ada karyawan outsource. Yang ada cuma karyawan kontrak. Nah, karyawan kontrak ini pun sekarang gajinya tidak terima full. Jadi mungkin dapatnya cuma separuh. Tapi untungnya ya di tempatku kalau separuhnya itu kurang di OMR, maka masih akan dapat OMR. Dan kemarin kita lumayan bersyukur ya pas Idul Fitri, ada beberapa karyawan yang muslim, ternyata kita dapat THR. Maksudnya perusahaan memang menjanjikan kita dapat THR, tapi perusahaan tidak berani menjanjikan kapan THR itu keluar. Jadi mana agak lumayan kaget, oh ternyata belum THR, kita dapat THR loh. Jadi ya banyak hal yang masih bisa kita syukuri lah. Nah, di tempat mungkin tadi masih ada PLT, kalau di sini ya kita pasti tidak dapat lah ya, tidak dapat. Beberapa teman seperti saya kan ngekos sih, untungnya bapak kos saya baik, jadi uang kos saya itu saya dapat diskon 400.000. Pada saat seperti ini, jumlah seperti itu kan besar sekali tuh, terbantu sekali, jadi dapat diskon, jadi kita saling support lah. Dan sekarang itu kita mengusahakan misalnya belanja. Banyak teman-teman sekarang tuh yang pindah profesi, kayak jualan ikan, jualan lauk, jualan ikan. Kita usahakan dulu dari teman-teman kita. Mungkin saya secara personal tidak kenal sama mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang terbutuh. Karena kebetulan kalau kita salah satu yang ya, kan yang menyumbang besar. Oke. Kita memang tidak ada apa-apa ya, kalau disiplin ya, nggak juga udah cari aja celah. Sama tadi kayak seperti bilang, kalau disiplin kan kita masih cara-caranya masih oke, disiplin aja semua apa yang disiplin aja. Kalau kita nggak betul, itu aja kita ada dari. Oke. Mungkin Pak Hitam. Pak Hicam. Halo Hicam. Masih ada Hicam? Hicam out karena sinyalnya. Oh iya ya, oke. Ya. Oke, saya ambil alih sama email dulu ya.
Baik, teman-teman semuanya, Bu Lisda masih ada? Atau ada closing statement dari Bu Lisda sama terakhir Pak Sigit? Pak Sidik, sorry, Pak Sidik sekaligus statement terakhir, sekaligus doa. Ada yang dari aparat nggak, Sal? Sal ada yang dari... Ya nanti aparat ini ada dari aparat pemerintah Pak Dedi nih. Ya, dari polisi ada. Tidak ada yang dari TNI atau Polri anggota kita. Bu Lisda dulu silakan kasih closing statement. Sebelum ditutup doa nanti setelah Bu Lisda Pak Sidik silakan. Closing statement silakan Pak Bu Lisda. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatan berbaginya. Ini kalau saya tangkap kebanyakan mau tahu kabar UII ya. Ya. Kita kan jauh. Ya, saya mohon maaf ya kalau dalam penjelasan ada yang kurang jelas gitu ya. Sangat salut, terima kasih buat Faisal, buat Icam, email ya. Sudah menjadi host. Semoga kita bisa ketemu kembali dan tetap sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisda. Pak Sidik sekaligus doa ya Pak Sidik, monggo. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini, terutama Sal yang sudah memfasilitasi semuanya ini. Yang jelas kita semua tentunya terkena dampak semuanya terkait dengan kondisi saat ini. Yang paling penting adalah mohon kita sama-sama saling mendoakan teman-teman kita semua. Ya paling di setiap doa kita sebutkanlah teman-teman kita, nama-nama teman kita untuk didoakan. Barangkali saja dari doa-doa teman misalkan dari Pak Sigit atau Pak Didi gitu ya, ada doa yang terkabulkan dari sana atau sebaliknya begitu ya. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan segala apa yang menjadi permasalahan di kita, pasti yang terdampak baik ekonominya atau mungkin ada permasalahan lainnya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama saja membaca surah Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa la kulli natin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kealpaan semua. Terima kasih banyak atas segala kebersamaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Pak Isam udah masuk lagi. Oh ya, saya serahkan kembali. Mungkin sebelum saya serahkan ke Pak Isam sama Mbak Email lagi, ini ada sambutan dari Ketua Kosema, cuman karena lowbat katanya. Sambutannya seperti ini saya bacakan ya. Lanjutkan untuk seterusnya implementasi surat Al-Fajr 27 sampai 30 yang dibaca Om Sidik. Masih banyak narasumber yang lain untuk sesi-sesi berikutnya. Silahkan Om Faisal CS diramu temanya. Insya Allah semua selamat sejahtera dalam rahmat Allah dan penuh keberkahan buat semesta. Baterai saya low lagi di luar. Amin buat doa penutupnya. Wassalam, tanda tangan Ketua Kosema. Ketua pakai W kan tadi? Iya, Ketua Kosema. Oke, saya serahkan ke email sama Isam lagi. Mungkin ada foto bersama, silahkan Mbak Mel atau Isam. Kita langsung di online semuanya dulu, videonya di on semua. Di on semua. Oke. Sorry ya, barusan aku pindah ke handphone karena laptopnya agak error jaringan wifi-nya. Yang pakai laptop boleh deh di foto bareng ya. Oke. Videonya di on-in semua. Itu yang jaringan error daerah mana kami yang kurang sinyal? Nah, prospek tuh. Oke, di pasar lupa signal di. Yang laptopnya bagus siapa nih? Dedi bagus kayak ini, Ded. Silakan Ded, screenshot Ded. Aku pakai handphone ini. Oh, pakai handphone. Yang bagus siapa ya? Lisda kayak Lisda bagus nggak ya, laptopnya? Bagus tuh. Ya dari akademis itu. Coba tangannya diginikan semua. Onin semua. Mana? Nah, digimanain? Di gini ya. Nah, ini gini. Kayak orang mau salaman. Mana?
Nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak semuanya ke cover nih, nggak apa-apa ya? Nah, gini aja biar gampang Onin ya, semua, biar gampang onin dulu jempol semua. semuanya. Nah, jempol aja semua jempol. Wait. Oke. Oke, Screenshot ya. Oke, silakan screenshot. Oke, jempol. Lagi sekali lagi. Sekarang jempolnya semua satu. Bentar. Jempolnya gimana sih gini? 1, 2, 3 jempol. Oke. Sorry, bentar. Tapi ini baru 1, 2, 3. Kayaknya kok nggak semua ya full screen. Iya. Saya share Bisa di sini. tampil semua. Emang nggak tampil Soalnya semua nggak bisa ya? Iya, betul. Oke. Kalau Onin dulu videonya semua. sudah itu kayaknya. Sudah. Udah? Itu Oke. di Ya. bisa Saya share di grup ya. Saya share di grup. pilih. Ya. Pilih berdasarkan IPK. Teman-teman juga screenshot juga semua. Oke, ya. Oke, sudah. Mbak Iman sama Pak Hisam, barangkali mungkin mau dibuka teman-teman satu-satu mau bicara, silahkan. Kembalikan lagi ke Iman sama Icam. Monggo, silahkan. Ya, makasih nih Pak Faisal. Iya. Nah, dari tadi nih penasaran nih, Ahmadi Yuli Ananta itu apa ya? Siapa? Ahmadi Yuli Ananta. Aku merasa berdosa gitu loh. Ahmadi. Masa nggak kenal? Ahmad. Nggak pakai kedep ya dia. Malang kok. Walah, Iki tadi nggak keluar mukanya. Ini mah sering banget ketemu di kampus, hampir tiap hari. Apa kabar? Boleh Mel, ya absen satu-satu Mel. Ya, nih Kalau sama Mbak Susi ya. Hah? Iya, Bu dosen. Insya Allah saya sampaikan. Oh, iya. Kalau Sigit mah dulu. Sampean kuwi Mas neng PMK ya nang. Iya. Ponakane sampean neng PMK wis kaget aku. Yul, Bos. Yul saiki anu Yul. Seno sedulurmu kira Yul. Sing ngendi Mas Sigit? Iya, biyen kan sampean ngejak aku sedulurmu kon gantol apa ngendi ya kayak. Oh iya. Masih sering ke sana. Ora situ karo kae Kit. Hah? Di Pajar suruh ngomong kan, di Pajar. Iya, Pak. Oh iya. Iya, Pajar, silakan Pajar. Jar, Kira mana Jar? Irka. Irka mana? Irka malah pakai jilbab. Iya. Saya halo, Ma. Halo. Ngobrol dulu. Ada suaranya kan? Halo. Kamu tinggal di mana sekarang, Jar? Tangerang, Mel. Oh, Tangerang. Iya. Zona merah, Mel. Aku kelurahan sini juga zona merah, cuy. Jadi takut ya. Oke. Sama aja untuk hari. Kalau Prabowo ini Antoni nih, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau Reval sekarang di Jogja ya, Pal? Iya, aku di Jogja ini. Gimana? Kan udah lumayan. Ya, masih belum bisa jalan. Masih terus pengobatan terus nih. Oh, semoga cepat sembuh. Sakit apa, Reval? Aku pasca kecelakaan 2014. Terus setengah tubuh ke bawah itu bisa dibilang lumpuh ya. Jadi spatik. Jadi ada saraf terjepit pada saat lehernya patah kan. Kecelakaan motor tunggal. Jatuh tengah malam. Kecapean habis kerja. Kalau Rusdi di Bengkulu ya. Rusdi kayaknya jadi dosen kalau nggak salah ya. Hah? Calon profesor itu.
Gajah kan. Inggris kan? Inggris. Inggris Kayak kan? Anji ya. Siapa? Bowo ini siapa? Kok aku nggak kenal ya sama Prabowo ini siapa? Kelas apa dulu? Kelas Iya, C. kelas C. Tapi kamu kenal aku kan? Oh, kenal banget Bu dosen. Siapa tuh? Ya, kayak Anji ya, Anji penyanyi itu loh. Ini. Konco SMA kuwi. Bosan ketemu Dedi terus. Kan yang dito saya gitu, di sini Magelang. Enggak, di Cengkareng. Oh, alah. Iki data link kuwi dari sumber bantuan manapun. Ini kan sumber-sumber ini masih barangkali kalau Moderator, teman-teman semuanya, email bisa Pak Isa. Kalau acaranya sudah saya mohon pamit undur di. Iya. Oke. Ya, acaranya. Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua moderator banyak ya. Harus sumbernya ya. Gimana? Email sebelum kita tutup. Berikan kesempatan terima kasih buat email. Nggak tahu. Ada bom mungkin. Nggak kedengeran kan? Gimana kan? Bentar ya. Tolong dimatikan dulu semua teman-teman. Tolong dimatikan dulu semua. Oke. Oke, begini. Jadi sebelum acara ditutup, silakan. Moderator closing statement juga, ucapan terima kasih untuk para narasumber dan langsung ditutup saja acara ini. Silakan monggo Bang Icam sama email, silakan. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Terutama untuk narasumber kita ya, Bro Ismet, Bu Lisda dan Bro Sigit. Bro Sidik. Jadi ya Sidik, sorry. Jadi acara ini sudah lewat waktu ya kayaknya dari yang dijadwalkan. Kayaknya seru banget. Sebagai narasumber bertiga kepada narasumber saya ucapkan terima kasih. Teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bikin acara yang lebih seru lagi di hari-hari berikutnya. Semoga corona ini juga cepat berlalu, bangsa Indonesia bisa tetap maju, insya Allah amin rabbal alamin. Usaha-usaha teman-teman, kerjaan bisa lancar dan normal lagi seperti biasa ya, insya Allah. Dari saya cukup sekian ya. Mungkin Mbak Imel mau nambahin, silakan. Ya, dari saya juga mau ngucapin terima kasih ya. Hari ini tuh luar biasa. Narasumber itu memberikan materi yang sangat luar biasa ya ternyata. Jadi agak sedikit memori zaman dulu masih kuliah. Cuman dulu kita tatap muka, sekarang mungkin lewat online. Jadi berasa anak kuliahan lagi. Makasih banyak ya ilmunya. Dan buat teman-teman ini fun banget, ngobrolnya fun. Walaupun kita udah lama banget gak ketemu. Bisa nyelin silaturahmi lagi lewat ini. Semoga ya ke depannya kita bisa terus mengadakan acara ini rutin. Jadi biar walaupun tidak bisa bersilaturahmi langsung, tapi lewat ini saya rasa juga sama ya. Semoga silaturahmi kita terjalin selalu. Itu aja sih dari saya. Mungkin Pak Faisal ada yang mau nambahin? Oke, kalau saya selaku admin, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya hebat, semuanya sukses. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kita bikin acara-acara selanjutnya di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang akan datang yang aktual. Kemudian yang penting kita saling mendoakan. Sukses semuanya teman-teman. Terima kasih. Silahkan tutup aja langsung Mbak Imel atau Mbak atau Icam.
Ya, silakan Oke. Mas Icap. Iya, makasih banyak ya waktunya ya. Untuk itu, acara ini saya tutup. Nun wal kolmi wal maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah semuanya, dadah. Tolong dadah semuanya, dadah. Aktifin videonya silakan dadah. Silakan dadah semuanya, aktifin dadah. Kalian luar biasa, hebat semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.